Horas, kembali lagi dengan KKN Cianjur Mula-Mula 2021. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pemanfaatan eceng gondok sebagai kerajinan tangan dan biogas. Sebelum kita lanjutkan, kita perlu mengetahui apa itu eceng gondok. Eceng gondok adalah tumbuhan air mengapung yang memiliki daun yang tebal dan gelembung. Eceng gondok merupakan tanaman yang berkembang biak dengan sangat cepat, sehingga sering dianggap sebagai tanaman yang dapat merusak lingkungan perairan, tumbuhan pengganggu, merusak pemandangan, dan tidak mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak berfungsi. Sebagaimana kita ketahui, terdapat banyak jenis material yang dapat diterapkan dalam proses pembuatan furnitur dan kerajinan tangan, seperti kayu, rotan, bambu, besi, dan material lainnya. Yang masing-masing material tersebut memiliki karakter keunggulan dan telah memiliki peminatnya tersendiri. Tetapi, seiring dengan kecanggihan teknologi dan semakin banyaknya ide-ide kreatif di tengah masyarakat, bermunculan juga material-material alternatif baru yang tidak kalah berkualitas dan berciri khas tersendiri. Salah satu material alternatif tersebut adalah material yang berasal dari tanaman eceng gondok. Lalu, apa kelebihan dari material yang berasal dari eceng gondok? Tekstur alami eceng gondok yang khas, unik dan berkarakter, membuat material ini mempunyai nilai estetis dan pasti juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga lama-kelamaan dapat mulai disejajarkan dengan material-material lain yang sudah ada sebelumnya. Tetapi sayangnya, keberadaan eceng gondok sebagai material alternatif baru yang dapat diterapkan pada sebuah furnitur maupun kerajinan tangan belum terlalu dikenal oleh masyarakat luas saat ini. Nah, sejauh ini, eceng gondok sendiri sudah dimanfaatkan sebagai bahan utama dalam membuat beberapa hal seperti kerajinan tangan, perabotan, sebagai bahan pembuatan pupuk, biogas, dan juga digunakan sebagai bahan pembuatan bubur kertas. Kali ini, kita akan berfokus pada pemanfaatan eceng gondok dalam pembuatan kerajinan tangan dan biogas. Yang pertama adalah tahap pengerjaan kerajinan tangan dengan bahan eceng gondok. Kita akan mulai dengan mengumpulkan eceng gondok di sekitar tempat tinggal kita. Usahakan batang dari eceng gondok memiliki panjang kurang lebih 30 cm. Pisahkan bagian batang dengan akar. Batang yang digunakan untuk pembuatan kerajinan tangan adalah batang eceng gondok dengan kondisi yang baik, seperti tidak ada lubang, panjang yang cukup, dan tidak layu. Sisanya akan kita gunakan sebagai bahan dalam pembuatan biogas. Dilanjutkan dengan menggunting bagian daun dari batang yang baik. Hal ini dikarenakan pada proses pembuatan kerajinan tangan, kita hanya akan menggunakan bagian batang saja. Batang yang sudah bersih siap untuk dilanjutkan dengan tahap selanjutnya, yaitu tahap pencucian. Perlu diingatkan, daun yang baru saja kita gunting untuk tidak dibuang, karena daun ini masih bisa kita manfaatkan untuk pembuatan biogas. Pengerjaan dilanjutkan dengan mencuci batang eceng gondok yang baik. Pastikan tidak ada pasir atau kotoran yang tertinggal. Pada tahap pencucian ini, kita tidak perlu menggunakan bahan tambahan lain seperti sabun. Cukup hanya menggunakan air yang bersih. Tiriskan batang yang sudah dicuci dan siapkan untuk tahap penjemuran. Penjemuran dilakukan selama 2-3 hari atau bahkan seminggu. Kita perlu memastikan bahwa batang sudah benar-benar kering. Jika tidak, hasil dari kerajinan tangan akan menjadi berjamur jika batang yang digunakan tidak kering.
Setelah batang benar-benar kering, pipihkan batang dan pengerjaan dapat dilanjutkan ke tahap penganyaman. Perlu kami ingatkan, pada video kali ini tidak disertakan teknik menganyam. Kita bisa mengaksesnya di video-video yang berada di platform YouTube. Setelah menjadi barang jadi, kualitas kerajinan dari eceng gondok tidak kalah dengan kerajinan dari bahan lain. Bisa kita lihat pada gambar berikut, tas yang berasal dari bahan rotan memiliki kualitas yang hampir sama dengan tas yang berasal dari bahan eceng gondok. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam tahap pengerjaan pembuatan biogas dengan bahan eceng gondok. Kita akan memulai pengerjaan dengan menggunting semua bahan yang akan digunakan menjadi potongan-potongan kecil. Hal ini akan memudahkan kita pada saat tahap penghalusan. Lanjutkan dengan menghaluskan semua bahan. Penghalusan dibutuhkan agar mempercepat pada saat proses pembentukan biogas nantinya. Untuk teknik penghalusan bisa menggunakan cara apapun. Tidak harus sesuai dengan yang ada di video. Setelah itu, masukkan eceng gondok yang sudah dihaluskan ke dalam wadah yang sudah kita siapkan sebelumnya. Bahan eceng gondok bisa dicampur dengan bahan-bahan lain seperti kotoran ternak ataupun sampah dapur, yang tentunya hal ini akan mempercepat pembentukan biogas. Setelah biogas nanti terbentuk, kita dapat menggunakan biogas untuk beberapa kegiatan, seperti sebagai bahan bakar untuk memasak maupun bahan bakar untuk menjalankan genset. Demikian pemaparan video kali ini. Semoga pemanfaatan eceng gondok ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Cianjur mula-mula. Terima kasih dan sampai jumpa. Horas, horas, horas.